Halo, selamat pagi untuk para dosen pengajar mata kuliah PPD. Kami dari kelompok 40. Kelompok kami di sini berisi ada saya, Hizkia, lalu ada Nino dan Gilbert. Nama aplikasi kami adalah Rumah Makan Bersama atau yang biasa disebut dengan RMB. Nah, ini adalah form login dari aplikasi Rumah Makan Bersama. Di form login ini terdapat dua text box, nama username untuk text box username dan text box password. Nah, di sini kita akan login sebagai root tanpa password. Sebetulnya kita bisa menggunakan banyak user sih, tetapi pada kasus kali ini kita akan menggunakan root. Nah, di label pengaturan selanjutnya kita bisa klik di situ dan form ini akan expand menjadi seperti ini dan akan menambah, dan kelihatan di sini ada text box server dan database. Di text box server kita mengisikan localhost dan kita menggunakan database yang bernama rumah_makan. Ketika button simpan kita klik, nah form login ini akan kembali dengan ukuran semula. Nah, kita akan login. Oke, login kita berhasil ya. Koneksi berhasil. Selamat menggunakan aplikasi. Nah, di form menu ini, form main menu, di situ ada label bertuliskan Anda login sebagai sama dengan root. Nah, tulisan root itu akan bisa berubah sesuai dengan user login yang kita pakai tadi. Nah, berhubung kita tadi login dengan root, maka di situ tulisannya adalah root. Di sini kita menggunakan strip menu. Di strip menu ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu ada master, transaksi, dan laporan. Nah, pada kali ini kita hanya menyentuh di master, sementara transaksi dan laporan belum kita sentuh. Nah, di dalam menu strip master ini terdapat 5 poin, yaitu ada makanan, minuman, karyawan, pelanggan, dan pekerjaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilbert. Jadi kita akan memulai dengan menu strip yang pertama, yaitu makanan. Nah, ini adalah tampilan dari form daftar makanan. Terdapat 3 data yang sudah terisi pada tabel ini. Nah, kita dapat memfilter data-data di dalam tabel ini dengan berdasarkan ID, nama, dan harga. Contoh dari filter ID seperti begini. 1. Nah, muncul ID 1 nasi goreng gitu. Nah, contoh dengan nama, kita ketik rawon. Nah, udah muncul gitu. Sesuai dengan rawon gitu. Nah, berdasarkan harga, kita masukkan 4.000. Nah, data yang sesuai dengan itu akan ditampilkan. Selain itu, kita juga dapat menambahkan data makanan dengan mengklik tombol tambah. Nah, di sini ada form. Ini adalah tampilan dari form tambah makanan. Pada form ini kita dapat menambah makanan dengan mengisi informasi yang dibutuhkan. Nama dari makanan tersebut contohnya kita isi mie goreng. Harganya 15.000. Lalu kita klik tambah. Kemudian kita tambahkan lagi satu
makanan lagi. Seperti apa ya? Misalnya ayam goreng. Harganya 5.000 gitu. Tapi ternyata kita nggak jadi tambahin, jadi kita kosongi. Kita klik tombol kosong dan informasi tersebut dihapus. Sekarang kita bisa keluar dari form ini dan data yang ada di tabel akan di-refresh. Kita juga dapat mengubah data yang sudah ada di dalam tabel tersebut. Kita klik ubah. Lalu pada form ini kita masukkan ID yang ingin kita ubah informasinya. Contohnya 4. Nah, kita bisa mengganti harganya menjadi 20.000 gitu. Lalu kita ubah. Nah, muncul informasi makanan berhasil diubah. Klik OK, lalu kita bisa kosongi dan semua informasi yang ada di situ akan dihilangkan dan text box-nya akan otomatis fokus kembali ke ID. Kita keluar dan datanya akan otomatis berubah pada tabel daftar makanan. Kita juga dapat menghapus data yang ada di dalam tabel tersebut dengan mengklik tombol hapus ini. Kemudian form ini akan ditampilkan. Untuk menghapus makanan, kita dapat melakukannya dengan memasukkan ID dari makanan tersebut. Contohnya kita masukkan 4. Nah, secara otomatis informasi yang bersangkutan dengan makanan tersebut akan ditampilkan. Kita dapat menghapusnya dengan mengklik tombol hapus. Nah, kita akan menerima sebuah konfirmasi apakah ingin menghapus data makanan. Kita klik ya karena kita ingin menghapusnya. Nah, ada informasi bahwa data makanan telah dihapus. Kita klik OK. Sekarang kita coba klik lagi pada text box ID dan kita masukkan 2. Kita klik tombol hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data makanan ini? Kita pilih tidak. Nah, sekarang kita bisa kosongi informasi yang ada di sini dengan mengklik tombol kosongi. Lalu kita keluar. Nah, terlihat bahwa data yang rawon tidak mengalami perubahan sama sekali, tetapi ada satu data yang sudah berhasil dihapus. Kita akan memulai pada menu strip berikutnya. Menu strip minuman. Ini adalah tampilan dari form daftar minuman. Secara umum bentuknya hampir sama dengan yang sebelumnya. Juga terdapat 3 data dan kita bisa memfilter berdasarkan ID, nama, dan harga. Contohnya kita filter dengan ID. Kita masukkan 2. Nah, akan muncul data dengan ID 2. Kita filter lagi berdasarkan nama. Kita masukkan ST. Nah, secara otomatis dia akan muncul data yang sesuai dengan itu. Kita filter lagi dengan berdasarkan harga. Kita masukkan 2.000 lah.
Nah, muncul data air putih yang harganya 2.000. Kita bisa menambahkan minuman dengan membuka form tambah minuman yang bisa dibuka dengan mengklik tombol tambah. Secara otomatis kode minuman yang terbaru akan di-generate dan kita bisa langsung mengisi nama dan harga dari minuman yang ingin kita tambahkan. Contohnya jus apel. Rp5.000. Kita klik tambah dan akan muncul informasi bahwa minuman telah berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian kita isi lagi, contohnya aja jus jeruk gitu. Tetapi karena kita nggak mau, jadi kita klik kosongnya aja. Oke, kita keluar. Dan akan muncul data baru yang ditambahkan, yaitu jus apel dengan harga 5.000 sesuai yang kita isi tadinya. Kita sekarang bisa juga mengubah data yang telah kita masukkan. Dengan mengklik tombol ubah. Kita bisa mengubah data tersebut dengan memasukkan ID dari minuman yang ingin kita ubah. Misalnya kita masukkan 4. Kita ganti nama jusnya dengan lemonade. Kita klik ubah dan akan muncul informasi bahwa minuman telah diubah. Lalu kita bisa mengosongi dengan mengklik tombol kosong. Kita keluar dan secara otomatis data akan langsung diperbarui. Kita akan menghapus pula data minuman dengan mengklik tombol hapus. Kita masukkan ID data yang ingin kita hapus, misalnya 4. Secara otomatis informasinya akan keluar dan kita bisa langsung menghapus data tersebut dengan mengklik button hapus. Akan ada konfirmasi apakah ingin menghapus. Ya, kita akan menghapus data tersebut. Kemudian akan muncul message yang memberitahu bahwa data berhasil dihapus. Kita klik OK. Dan kita bisa masukkan lagi informasi data yang lain. Misalnya 2. Kita masukkan ID 2. Nah, akan muncul data-data tersebut. Tetapi kita tidak ingin menghapusnya kali ini. Jadi kita akan mengklik tombol kosong. Dan secara otomatis semua text box akan dikosongkan dan informasinya juga akan dikosongkan. Kemudian kita dapat keluar dari form ini. Dan data yang tadi lemonade sudah dihapus sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang. Menu strip berikutnya adalah menu strip karyawan. Dapat dilihat di sini bahwa data karyawan ini cukup banyak dan juga memiliki cukup banyak kolom, sehingga kita dapat mencari data tersebut berdasarkan banyak kategori. Contohnya seperti berdasarkan ID, berdasarkan nama, email, gaji, ID pekerjaan, nama pekerjaan. Untuk mempercepat, kita akan melihat secara sekilas saja contohnya. Contoh filter dengan ID, kita masukkan 11. Selanjutnya, kita filter berdasarkan nama. Kita masukkan Alfonso.